Shalom teman-teman DM News yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya di channel DM News. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati teman-teman, baik dalam pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang teman-teman kerjakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, dalam video kali ini kita akan melihat kesaksian seorang murtadin yang sungguh luar biasa yang dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi. Dalam kesaksian ini dia menceritakan bahwa dulu nama Yesus adalah nama yang ia benci, salib adalah simbol yang ia tolak, dan Injil adalah kebenaran yang ia lawan. Dengan hati yang keras dan pikiran yang tertutup, ia berdiri di barisan mereka yang menentang Kristus. Namun Tuhan yang hidup tidak pernah menyerah atas satu jiwa pun. Di saat kebencian itu memuncak, kasih Yesus justru turun menyentuh hatinya. Terang yang dulu ia lawan, ini menjadi terang yang ia ikuti. Dan kini ia berdiri sebagai hamba Tuhan, hidup untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan yang dulu ia tolak. Inilah kisah tentang kasih karunia yang mengubahkan, kuasa salib yang menyelamatkan, dan Tuhan yang memanggil orang yang berdosa untuk melayaninya. Inilah selengkap video dari seorang murtadin ini. Saya berharap teman-teman bisa menonton sampai selesai, sehingga teman-teman juga boleh mendapatkan berkat poin dari kesaksian seorang murtadin ini. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Kakak sebelumnya bukan berasal dari keluarga yang kenal Tuhan Yesus, betul? Ya, itu seperti apa ceritanya, Kak? Saya itu berasal dari keluarga yang sama sekali tidak mengenal Tuhan, dan saya itu sebenarnya agak sedikit benci sama Yesus. Kenapa? Karena buat saya itu Yesus disebut Tuhan tapi mati tergantung di atas kayu salib. Sorry to say, maaf, quote and quote, pakai celana dalam dan agak sedikit memalukan kan? Masa Tuhan sehina itu? Tetapi saya baru menyadari bahwa kasih itu perlu pembuktian, bahwa cinta itu perlu pembuktian, teman-teman. Dan dari bukti yang apa yang Yesus lakukan, dia tidak cuma ngomong aku mengasihi, tapi dia buktikan bahwa aku mengasihi. Nah, kebetulan hari ini saya punya anak yang sangat lucu, namanya Bradley, dan yang anak saya kedua namanya Brittany. Setelah saya jadi seorang bapak, saya baru tahu apa artinya pengorbanan. Ternyata sebagai bapak, kita rela, kita akan berkorban, mati-matian, kerja keras, banting tulang. Bahkan satu kali ketika anak saya sakit, sampai saya bilang gini, Tuhan, jangan anak saya sakit lah, kalau perlu saya aja yang mati, yang penting anak saya tidak apa-apa. Karena ternyata saya baru menyadari bahwa perasaan yang sama ketika saya mau berkorban untuk anak saya Bradley, ternyata perasaan yang sama dari Tuhan kepada kita. Makanya dia rela mati di atas kayu salib, dan itulah yang Tuhan kerjakan atas hidup saya. Ketika dulu saya benci Yesus, akhirnya saya jatuh cinta dengan Yesus di tengah-tengah. Waktu itu saya pakai narkoba, ya, hidup saya berantakan, hidup saya seperti sampah. Dan akhirnya saya menyadari bahwa ya, the one and only yang mau mati buat saya itu karena Yesus. Makanya kenapa saya jatuh cinta dengan Yesus, karena hanya Yesus yang mau mati buat umatnya, terutama buat saya. Itu alasan saya kenapa saya terima Tuhan. Kakak kan udah merasakan kasih Tuhan itu sampai hari ini. Tapi sebelumnya, ketika kakak sangat membenci orang Kristen, bahkan kakak juga ikut membuli teman-teman yang percaya Tuhan Yesus kan, bilang masa percaya sama Tuhan yang cuma pakai kolor. Betul. Nah, itu pas kelas berapa atau umur berapa? Sebenarnya itu dimulai dari SD terus ke SMP. Kebetulan SMP, saya waktu di SMP itu saya punya teman. Nah, kebetulan teman saya itu Kristen yang taat banget. Jadi kebetulan nama teman saya itu namanya Edi Kristiono. Nah, Edi Kristiono itu setiap dia mau belajar, dia selalu lipat tangan, ya. Terus kemudian dia tutup mata, dia berdoa dalam nama Yesus, amin. Terus dia pakai kalung salib yang ada Yesusnya. Nah, di kalung salib itu kan kalau yang ada Yesusnya kan pasti tergantung, terus Yesus yang pakai celana dalam itu kan. Mohon maaf ya teman-teman yang pakai kain. Nah, terus kemudian setiap terima raport nilainya selalu jeblok. Oh gitu. Ya. Terus kemudian saya itu dari SMP sampai kemudian di SMK, saya tuh peringkat 1-2. Nah, saya tuh bilang sama Edi, lu tahu nggak kenapa lu bego? Kenapa gitu? Anaknya polos banget. Ya, gimana lu nggak bego? Setiap lu mau belajar lu selalu ciumin kalung salib yang kotor itu, gitu. Nah, saya benar-benar jadi orang yang agak sombong, menghina orang, padahal membuli. Dan ternyata dari yang saya hina, yang saya bully itu, yang saya olok-olok, ternyata dialah yang menyelamatkan saya ketika saya dalam keadaan kosong dan saya dalam keadaan dryness dan saya butuh harapan dan masa depan. Nah itu Kak, kita mau tahu itu. Jadi kan waktu SMP kakak kan ngebully teman kakak itu, tentunya di hati kakak tuh menolak Tuhan Yesus banget kan. Ya, betul. Nah, apa yang akhirnya membuat hati kakak itu berubah, yang akhirnya juga percaya sama Tuhan Yesus? Salah satu yang membuat saya berubah adalah ini pentingnya ya, bahwa
kekristenan itu bukan hanya sebatas panggilan, tetapi kehidupan. Karena saya bertemu dengan orang-orang Kristen yang sangat baik hidupnya. Orang Kristen yang penuh kasih. Dan ada orang Kristen yang disakiti, dilukai, kayak seperti Edi ini. Saya itu sebenarnya kan kadang orang begitu. Orang itu kadang kalau pinter, terus kalau punya uang misalkan ya, terus kalau yang paling menonjol kadang bisa sombong dan dia suka merendahkan orang lain. Nah, Edi ini salah satu gambaran orang yang saya hina-hina tapi hidupnya baik terus sama saya. Bahkan dia itu kadang kalau berdoa di samping itu dia selalu sebut gini, Tuhan Yesus juga berkati. Dulu nama saya Herson. Dia nama saya nggak ada Davidnya. Ya David itu nama baptis saya. Tuhan berkati Herson. Itu disebut. Padahal itu saya selalu olok-olok. Sampai kadang itu saya tepok kepalanya. Lu bego, lu polos banget itu. Ini anak ini baik banget gitu loh. Udah disakiti, diolok-olok, tetap baik. Dan itu yang menjadi salah satu pintu masuk untuk kasih Tuhan membukakan pintu hati saya dan mata saya bahwa ternyata orang Kristen itu baik banget. Ternyata Yesus yang mengajarkan kasih itu benar-benar dihidupi dengan orang-orang yang seperti Edi. Dan itu yang membuat saya melihat ternyata Tuhan itu baik ya. Tuhan itu penuh kasih. Dan kasih itu gak cuma omongan, tapi dia buktikan mati di atas kayu salib dan mau berkorban. Sekalipun dihina, dibully. Dan itu kan Yesus yang Yesus alami di atas kayu salib. Itu waktu kakak kecil yang ketika teman kakak itu mendoakan kakak, itu kan menjadi pintu masuknya. Ya, Pasti itu pintu ada, taburan firman Tuhan. Taburan firman Makanya Tuhan. buat teman-teman yang sekarang yang mungkin sedang punya teman-teman yang gak percaya Tuhan, tapi malah resisten, menolak, membenci, mengejek. Tenang saja, benih itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Kita Tinggal tunggu tabur waktunya, aja ya. tinggal tabur aja. Tabur terus. Ya, pokoknya semangat terus. Ini kayak teman-teman di Super Youth, ini kan tabur terus. Jadi ini suatu saat ini akan jadi pintu benih itu. Kan kalau kita tanam benih durian kan nggak besok langsung tumbuh pohon durian. Kan kelihatannya kok kayak nggak tumbuh-tumbuh. Nah, kita tunggu saja. Yang penting bagian kita menabur. Bagian Tuhan yang memberi pertumbuhan. Dan percayalah bahwa setiap benih yang kita tanam suatu saat akan menghasilkan buah. Dan di dalam buah itu ada banyak benih-benih yang lain. Jadi tetap semangat melayani Tuhan. Tetap semangat teman-teman Super Youth. Nah itu kan prosesnya panjang kan Kak pastinya. Untuk kakak sampai akhirnya bisa di titik sekarang melayani Tuhan Yesus. Nah itu seperti apa sih Kak perjalanannya sampai kakak menerima Tuhan Yesus? Perjalanan itu memang tidak mudah ya. Sampai satu kali itu saya pernah dalam masa kosong. Saya ingat saya waktu itu ada di apartemen Miami Bay, lantai 22. Dan saya ingat persis waktu saya kosong, saya panggil nama Yesus. Dan waktu itu saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Saya merasa saya sampah, saya merasa saya kotor, tapi diubahkan. Dan kemudian saya memberikan hidup saya untuk saya melayani Tuhan. Dan kemudian saya terjun untuk melayani di gereja ke gereja, terus kemudian saya jadi berkat bahkan di pemerintahan. Ya memang perjalanan sebagai orang Kristen itu tidak mudah karena kita akan selalu pikul kayu salib setiap hari, tapi percayalah bahwa there's no glory, there's no victory without the cross. Jadi buat saya dalam hidup terkadang kita sebagai anak-anak muda kita mungkin pikul beban, kita pikul pergumulan. Mungkin hari ini kita sedang beriman tetapi yang terjadi tidak sesuai dengan kenyataan yang kita alami. Jangan pernah menyerah karena ternyata untuk sampai di puncak Bukit Golgota terkadang kayu salibnya juga berat. Dan saya kebetulan beberapa kali saya ke Israel, ternyata kenapa alasan Yesus pikul kayu salib dia jatuh berkali-kali itu bukan karena sekedar kayu salibnya berat, tapi sebelum Yesus pikul kayu salib, Yesus dihajar, Yesus dicambuk sampai dia berdarah-darah. Nah orang itu kalau sudah berdarah-darah ya pasti badannya lemes gitu, tapi tetap Yesus setia dengan dia pikul kayu salib. Sama seperti hidup saya jauh sebelum saya jadi hamba Tuhan yang teman-teman kenal, jauh sebelum saya juga dipercaya di pemerintahan, saya jadi komisaris atau saya jadi bagian dari kantor komunikasi kepresidenan. Jauh sebelum itu hidup saya dihina banget ya. Saya pernah jadi pengamen ya, saya pernah nyuci piring di rumah makan Padang itu. Jadi hidup saya itu benar-benar dihina banget. Dulu berat badan saya cuma 61 kg. Nah ini karena daging babi BPK ini jadi 80. Sekarang jadi 82. Dan lebih bahagia ya, makanya jadi lebih berisi. Ya kira-kira begitu. Tapi ternyata yang membuat kita bahagia bukan karena sekedar diberkati, tapi membuat kita bahagia bukan juga fasilitas, tapi membuat kita bahagia karena hidup kita mencintai Yesus. Itu yang membuat kita bahagia. Waktu itu dihinanya gimana sih Kak? Ya dihinanya karena saya itu diputusin itu 3 kali loh. Hah? Kok bisa? Diputusin. Ya gimana? Siapa yang mau dipacarin sama anak muda, udah dekil, gembel lagi. Wah, gitu sekarang kan? mereka nyesel nih kayaknya. Ya, bukan nyesel. Yang sekarang itu bersyukur. Istri saya yang bersyukur. Namanya Dr. Marcella Bongkriwan. Nah, dia bersyukur. Makanya ini penting, terutama buat yang cewek-cewek ya. Jangan pernah lihat laki-laki berdasarkan isi dompetnya, tapi lihatlah laki-laki berdasarkan isi hatinya. Apakah dia cinta Tuhan atau enggak? Masalah mungkin kantongnya gembel, enggak apa-apa. Yang penting dia cinta Tuhan, dia kerja keras, dia bertanggung jawab, tinggal tunggu waktunya. Tuhan masih berkati. Saya kemarin itu saya baru pulang dari Surabaya 2 hari yang lalu. Nah kebetulan saya diundang khotbah di sebuah gereja yang kebetulan gereja itu berdekatan dengan salah satu mall, dan di mall itulah saya diputusin sama pacar saya waktu itu. Jadi flashback tuh? Flashback banget. Boleh ceritain nggak putus? Kisahnya seperti apa? Saya tuh diputusin karena satu hal aja. Padahal sorry to say saya nggak pernah aneh-aneh sama pacar saya. Boleh tanya atau cari tahu. Saya nggak pernah ngerusak
quote and quote ya, nggak pernah ada yang namanya, sorry itu saya buat teman-teman muda, nggak ada yang istilahnya having sex before married dengan pacar-pacar saya. Saya jaga mereka. Saya merasa saya hidup pacaran itu menjaga dalam kekudusan, dalam kebenaran, takut akan Tuhan. Terus saya tanya, Tuhan, kenapa gue diputusin? Kalau menurut dari mantan saya, iya kata mamaku, kamu hamba Tuhan, nanti masa depannya apa, nanti makannya gimana, kayaknya bakalan kesusahan, itu aja. Nah ternyata zaman sekarang itu banyak orang itu melihat dan mengukur seseorang itu berdasarkan apa yang mereka punya. Jangan itu berdasarkan apa yang mereka punya. Jangan. Apalagi kalau kita mau cari pasangan, jangan cari pasangan berdasarkan isi dompetnya, tapi isi hatinya. Cinta Tuhan atau enggak, itu paling penting. Nah makanya saya bukan bersyukur seolah-olah menyalahkan mereka, enggak. Jadi ternyata saya belajar dalam hidup, terkadang kita harus rela kehilangan yang baik demi yang terbaik. Pada akhirnya ternyata Tuhan izinkan saya belajar dari Kesia, dari Gabriela, dari Monica, supaya saya menikah dengan Mas Dewa. Tenang, nama belakangnya nggak ada. Kecuali teman-teman kepo ini, Kesia siapa ya, Gabriela siapa ya. Tenang saja, yang penting mau dihina, mau direndahkan, yang penting cinta Tuhan, kerja keras. Dan ingat, anak Tuhan itu harus kerja keras. Itu penting itu. Saya tuh banyak banget ketemu sama anak-anak muda, terutama Gen Z yang, aku percaya kok diberkati. Oke, yes dan amin. Tapi saya selalu tanamkan dalam diri saya bahwa satu pohon tidak akan pernah muncul kalau tidak ada benih yang ditabur. Jadi selagi kita masih muda, kerja keras. Pokoknya kerja keras, beriman, pelayanan sungguh-sungguh. Pokoknya tinggal tunggu waktunya, saatnya akan tiba kita menikmati berkat Tuhan. Itu sebuah tips sedikit ya buat teman-teman seperti itu yang lagi cari pasangan. Harus cari yang cinta Tuhan dan bekerja keras. Dan juga kita sebagai anak muda juga gak hanya berharap nanti Tuhan memberkati, tapi kita juga harus menabur benih. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak ada hati yang terlalu keras bagi Tuhan Yesus. Dia yang dahulu dibenci, dihina, bahkan ditolak, justru kini menjadi Tuhan yang disembah dan diikuti dengan segenap hidup. Firman Tuhan berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus pasal 2 ayat 8. Apa yang mustahil bagi manusia, mungkin bagi Allah. Tuhan sanggup mengubahkan kebencian menjadi kasih, kegelapan menjadi terang, dan pemberontakan menjadi panggilan ilahi. Jika Tuhan sanggup mengubah hidupnya, Dia juga sanggup menjamah hidup siapapun yang membuka hati. Kiranya kesaksian ini menjadi pengingat bahwa Yesus hidup, berkuasa, dan masih bekerja sampai hari ini. Kiranya melalui kesaksian ini boleh memberkati kita, agar kita terus menjadi saksi Kristus. Kita boleh menjadi terang dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.